Ya, shalom semuanya. Ada sukacita pada saat hari ini. Amin. Sebentar kita akan ibadah online. Saya percaya dimanapun anak-anak youth berada, Youth Seed of Love, mari sama-sama kita akan satukan hati. Biarlah kita boleh merasakan hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan, dan kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga ibadah pada saat hari ini kita boleh merasakan sukacita, damai sejahtera daripada Allah. Mari kita sama-sama akan berdoa. Bapak, ucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau Kau boleh berikan kami kesempatan untuk hidup Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada Tuhan, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, sekalipun kami ibadah online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan tidak berubah ya Bapa. Kami boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu, kami boleh merasakan Roh Kudus-Mu hadir Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh memberkati tim musik Tuhan, urapi mereka dengan kuasa daripada Allah Bapa, dengan urapan yang baru ya Bapa, sehingga sukacita surgawi boleh kami rasakan ya Bapa. Sorak-sorai kemenangan boleh kami rasakan Tuhan, dan kami ucap syukur Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, pada saat hari ini Tuhan, kami akan ucap syukur Tuhan. Kau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kau pimpin Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya? Sekarang ini ya, lagi new normal, menuju new normal. Untuk teman-teman kalau yang sekarang udah keluar-keluar, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan yang ada, tetap jaga kesehatan supaya keluarga Anda dan kalian juga dapat terjaga. Amin. Sebentar kita mau uji nama Tuhan kita mau membesarkan nama Tuhan, kita mau katakan nama-Mu dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu, mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Kita mau memuji nama Tuhan kita lebih dahsyat lagi, amin. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu, mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Katakan nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Hanya Kau Tuhan Yesus
Yesusku, Kau adalah Allah yang dahsyat, namamu besar, karena Kau adalah Allah kami Tuhan. Yeah, 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 yeah. Berikan Kamu yang terbaik untuk Tuhan kita. Oke teman-teman, sebelum masuk ke penyembahan, saya mau bercerita sedikit ya. Untuk saya selama dalam masa pandemi ini, kan kebanyakan kita di rumah, dan jujur selama masa pandemi ini tuh saya kurang terkonek sama Tuhan. Maksudnya kan kalau hari Sabtu kan ke gereja, dan mungkin kalau hari Sabtu teman-teman ikut ibadah online, cuman kalau saya emang lebih senang ketemu langsung, gak tahu kenapa ya, lebih terasa. Cuman karena saya emang jadinya selama nggak ke gereja, jadi rada malas, kurang berapi-api kepada Tuhan. Dan kalau saya setelah itu mencoba bersama keluarga saya sama keluarga saya untuk berdoa selalu setiap hari supaya terkonek sama Tuhan. Mungkin teman-teman dapat meluangkan waktu, misalnya kalau teman-teman merasa nggak terkonek nih sama Tuhan, teman-teman merasa kayak udah jauh sama Tuhan, coba teman-teman luangkan waktu teman-teman. Mungkin bisa bersama keluarga atau mungkin lebih enaknya sendiri karena malu. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Tapi saya mau mengingatkan teman-teman selalu luangkan waktu untuk Tuhan kita, amin. Karena di keadaan seperti ini nggak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan, amin. Oke, sekarang kita mau menyembah nama Tuhan kita. Kita mau siapkan hati kita. Karena Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan kami ada di tempat ini. Karena Engkau Yesus, karena Engkau Bapa. Hallelujah.
Sani. Terima kasih Yesus. Henti-hentinya kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami adalah anugerah Engkau Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan, apa yang kami miliki Tuhan, semua pemberian daripada Engkau Tuhan. Semua talenta kami Tuhan, semua kekayaan kami, semua keluarga kami Tuhan, kehidupan kami ya Bapa, semua anugerah daripada Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tak henti-hentinya mengucap syukur Tuhan, bahwasanya Engkau baik untuk selama-lamanya Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan, boleh Tuhan memberi pengertian dalam setiap hati kami ya Bapa. Kami boleh mengerti arti tentang pemuridan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, dalam amanat agung-Mu Tuhan mengatakan bahwa pemuridan itu adalah sesuatu yang penting Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga anak-anak muda di tempat ini Tuhan maupun ada di rumah Tuhan, mereka boleh mengerti menjadi murid yang Yesus yang sejati ya Bapa. Ucap syukur ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, yang percaya katakan amin. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Dimanapun anak-anak muda berada, anak youth, Seed of Love berada, kita percaya kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani. Kita diberkati oleh pujian dan penyembahan. Kita percaya hadirat Tuhan ada, sekalipun berada di rumah, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kita boleh dikuatkan, iman kita boleh dikokohkan, sekalipun kita menghadapi situasi yang mungkin tidak mengenakan, pandemi COVID-19. Tapi kita percaya pemberitaan firman Tuhan boleh diberitakan apapun kondisinya. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pemuridan. Saya beri judul menjadi murid Yesus yang sejati. Nah, kita akan baca dulu di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang ke-20 katakan, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus di dalam amanat agungnya menekankan betapa pentingnya pemuridan. Yesus menekankan bahwa pemuridan itu adalah sesuatu sehingga disebut amanat agung, di mana pemuridan adalah suatu perintah Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Jadi amanat agung ini diberikan kepada pendeta, penginjil maupun pelayan Tuhan. Tapi kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, diperintahkan untuk memuridkan, untuk menjadi murid. Ingatlah, ketika saudara dimuridkan, suatu saat nanti saudara yang memuridkan. Ada amin? Artinya apa? Anda dimuridkan untuk memuridkan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar apa sih arti menjadi murid Yesus yang sejati. Saudaraku, dalam bahasa aslinya kata murid itu mathetes ya, yang diambil dari kata mentano, yang bisa diartikan sebagai belajar, saudara. Sehingga kata murid selalu berkaitan dengan sebuah proses pembelajaran. Dari yang gak bisa menjadi bisa, dari yang gak tahu menjadi tahu, dari yang gak mengerti menjadi mengerti. Seringkali kan kita gak tahu, terus kita kalau gak belajar ya gak tahu gitu ya. Tapi ketika kita proses pemuridan, dari yang gak tahu menjadi tahu, dari yang gak bisa menjadi bisa, dari yang gak mengerti menjadi mengerti. Itu adalah suatu proses pembelajaran. Arti seorang murid adalah seorang yang belajar, saudara. Katakan seorang yang belajar. Menjadi murid Yesus atau pemuridan, proses yang berlangsung seumur hidup kita.
Artinya sampai akhir hidup kita terus belajar. Kita berhenti untuk belajar, saudara. Sampai tua pun tetap belajar. Hari ini saya juga sama-sama belajar di tempat ini. Belajar bersama-sama dengan saudara. Saya belajar bagaimana untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Ya, kita akan sama-sama belajar. Seorang yang bernama Ed Munchang, dia katakan bahwa seorang murid Yesus adalah seorang yang dengan sepenuhnya berkomitmen mengikut dia. Jadi sepenuh hati mengikuti ajarannya dan menjadikan ajarannya sebagai kompas dan dasar dalam setiap kehidupannya. Jadi apa sih artinya menjadi murid Yesus yang sejati? Menjadi murid Yesus sejati adalah suatu proses di mana umat Kristen, setiap orang yang telah percaya, dimuridkan dan memuridkan menjadi murid Yesus. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semakin serupa dengan Allah. Tujuannya, saudara. Apanya yang serupa dengan Allah? Wataknya, sifatnya, karakternya menjadi seperti Yesus. Seringkali kita bernyanyi, mau seperti Yesus ya. Tapi kita nggak bisa, ya kita harus belajar. Jadi ketika kita belajar, ada satu pertumbuhan iman. Dimuridkan, kita menjadi orang yang belajar. Kita secara iman menjadi seorang yang dewasa secara roh. Pada hari ini, saudara, ada 3 hal yang akan saya bagikan tentang pemuridan. Bagaimana menjadi murid Yesus yang sejati? Yang pertama, untuk menjadi murid Yesus yang sejati, kita harus memenuhi panggilan Allah. Katakan memenuhi panggilan Allah. Nah, setiap orang yang dipercaya kepada Tuhan, setiap anak muda yang ada yang mendengarkan firman ini, firman Tuhan katakan dipanggil untuk memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Kita akan baca dulu di dalam Matius 28 ayat 19, dikatakan, karena itu pergilah dan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Kudus. Jadi agung Tuhan Yesus di sana, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi suatu panggilan. Sebelum Yesus naik ke surga, Ia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menjadikan segala bangsa muridnya. Ini adalah panggilan bagi kita semua sebagai orang percaya, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil. Jika ada orang yang percaya, langsung harus kita muridkan. Karena kita dipanggil untuk itu gitu ya. Rasul Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jangan ketika segala memberitakan Injil kita ditolak gitu ya. Itu yang Rasul Paulus katakan. Berapa pentingnya penginjilan, tetapi bukan hanya segala penginjilan. Yang penting bagaimana ketika orang percaya, mereka itu dimuridkan. Saudara baca dalam kebenaran firman Tuhan, ini adalah yang terpilih. Kita ini adalah umat rajani, umat kita dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Supaya apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita memberitakan firman, kita percaya perbuatan-perbuatan Allah besar dalam kehidupan kita, supaya nama Allah dipermuliakan. Ada amin, saudara? Jadi siapapun di antara kita, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, tidak peduli. Kita dipanggil untuk memenuhi amanat agung Tuhan Yesus.
Jadi yang pertama itu untuk menjadi murid yang sejati, murid Yesus yang sejati, kita harus memenuhi panggilan Allah. Ada satu lagu lama katakan seperti ini ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jadi ada satu panggilan saudara dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita dipanggil Tuhan untuk menjadi murid Yesus yang sejati, apa respon kita? Mau atau tidak? Mau semua memenuhi panggilan Allah? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak Youth City of Love, ketika saya memenuhi panggilan Tuhan, banyak pergumulan, ada banyak hal yang harus saya korbankan, ada banyak hal yang harus tinggalkan. Tapi saya percaya ketika Tuhan memanggil saya, ada satu proses yang harus saya lewati, ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan. Dan itu gak gampang saudara. Saya harus meninggalkan keluarga saya harus meninggalkan pekerjaan saya, bahkan saya harus meninggalkan youth yang pada saat itu sedang bertumbuh, berkembang. Saya harus tinggalkan. Demi apa saudara? Demi memenuhi panggilan Allah. Saya berdoa selama 1 tahun saudara. Saya doa dan puasa. Apakah benar Tuhan memanggil saya? Apakah Tuhan mau saya sebagai hambanya? Wow saudara, bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, bahkan ada banyak pengorbanan yang harus saya alami. Saya cuma bilang sama Tuhan, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Menjadi murid Yesus yang sejati butuh respon dari saudara. Apakah saudara mau menjadi murid Yesus? Memang tidak mudah, memang tidak gampang, ada proses. Selama saya proses belajar di sekolah Alkitab, ada banyak proses saudara. Saya dimuridkan oleh beberapa guru teologi, itu proses saudara. Saya belajar dari teman-teman satu kampus, itu suatu proses saudara. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Selama kita masih hidup, kita diproses. Dan firman Tuhan katakan, kita dipanggil, dipilih untuk memenuhi panggilan Allah. Yang kedua, untuk menjadi murid Yesus yang sejati, kita harus memiliki komitmen. Katakan sama-sama komitmen. Komitmen berbicara apa saudara? Komitmen berbicara keseriusan. Komitmen berbicara kesungguhan hati kita. Komitmen. Dikatakan bahwa komitmen itu adalah dasar yang harus dimiliki seseorang untuk menjalin sebuah hubungan. Bahkan dikatakan bahwa komitmen diperlukan untuk mencapai tujuan. Komitmen berbicara juga janji pada diri sendiri maupun janji pada orang lain. Nah, ketika kita mau menjadi murid Yesus, adakah komitmen di dalam hati kita, di dalam hidup kita? Maukah kita setia sampai akhir menjadi murid Yesus? Ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada banyak murid Yesus yang mengundurkan diri. Ada banyak murid Yesus yang meninggalkan Yesus. Ada banyak orang-orang yang dulunya itu, wah ikut Yesus tuh begitu semangatnya, akhirnya mereka kecewa dan meninggalkan Yesus. Karena apa? Kurang komitmen saudara. Bahkan mungkin tidak memiliki komitmen. Ketika mereka menghadapi permasalahan, ketika mereka menghadapi sakit penyakit, bahkan mereka menghadapi pergumulan, mereka mudah goyah. Iman mereka tidak kuat saudara. Karena mereka tidak memiliki komitmen. Mereka mungkin hanya ngefans. Apa sih bedanya antara ngefans sama Yesus menjadi murid Yesus? Fans Yesus tuh hanya mengagumi Yesus saja. Melihat Yesus melakukan mujizat, wow luar biasa. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka wow. Berdecak kagum gitu ya. Tapi ketika mereka mengalami kesulitan,
ketika mereka sakit penyakit, bahkan mungkin doanya tidak dijawab, mereka mudah goyah, mereka meninggalkan Yesus, bahkan mengundurkan diri. Karena mereka tidak mempunyai komitmen kepada Yesus. Sedangkan menjadi murid Yesus yang sejati bukan hanya mengidolakan Yesus, tapi mereka memiliki komitmen setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, setia sampai akhir. Mereka meneladani sikap Yesus. Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka melihat bagaimana Yesus melayani. Mereka melihat bagaimana Yesus mengasihi. Bahkan mereka melihat bagaimana Yesus mengampuni. Mereka meneladani hal itu. Itu yang dikatakan murid Yesus yang sejati. Bukan hanya sekedar kagum, tapi meneladani apa yang Yesus lakukan. Saudaraku, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Matius 16 ayat 24, ini syarat untuk mengikuti Yesus gitu ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Yesus gak minta macam-macam gitu ya. Yesus mau, kalau kamu mau ikut aku, kalau kamu mau menjadi murid Yesus yang sejati. Kalau anak-anak muda Seed of Love ini ya mau jadi murid Yesus yang sejati, maka firman Tuhan katakan harus menyangkal diri. Harus memikul salib. Ada satu komitmen dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, yang mau mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri. Apa sih menyangkal diri itu, saudara? Arti menyangkal itu artinya menolak permintaan atau tuntutan. Diri itu artinya menolak permintaan, tuntutan dari diri sendiri. Mengatakan tidak pada diri sendiri. Lalu menyangkal itu artinya tidak egois, saudara. Tidak mementingkan diri sendiri. Itu artinya menyangkal diri. Ya pada kehendak Allah, tidak pada kehendak sendiri. Nah saudara, di dalam mengikut Yesus, di dalam melayani Tuhan, dan bagaimana kita menjadi murid Yesus, maka kita perlu menyangkal diri. Artinya apa saudara? Ketika kita melayani Tuhan, kita harus menjadikan Yesus semakin besar. Ada amin? Kita semakin kecil. Ketika kita menjadi murid Tuhan, kita harus mengatakan bahwa Yesus bertambah besar dan kita semakin berkurang, saudara. Kalau kita punya prinsip ini, kalau kita punya komitmen seperti ini, maka Tuhan disenangkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita mendapat pujian ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika menjadi worship leader, ketika jadi pemain musik, bahkan mungkin ketika kita melayani dalam sharing firman Tuhan. Wah luar biasa. Wah permainan musiknya luar biasa. Wah pelayanannya luar biasa. Apakah respon kita? Apakah kita, ya memang saya luar biasa, saya hebat. Saya memiliki talenta yang banyak. Saya memang fasih berbicara. Ataukah kita mengatakan semua karena anugerah Tuhan. Seperti lagu yang tadi katakan bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah. Oleh karena itu kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Ketika kita memiliki talenta yang luar biasa yang Tuhan kasihkan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita diberi kepercayaan untuk berbicara, kita berikan kemampuan yang lebih dari yang lain, kita mau katakan bahwa semua karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi tidak ada kesombongan dalam diri kita yang membuat kita jatuh gitu ya. Tapi kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan pada Tuhan. Kita mau beri kemuliaan buat nama Tuhan. Yesus semakin besar. Biarlah Yesus semakin bertambah. Saya semakin kecil. Saya semakin berkurang. Itulah arti menyangkal diri, saudara. Lalu komitmen apa sih yang harus kita punyai? Tadi kita harus menyangkal diri. Lalu yang berikutnya kita tuh harus memikul salib. Nah, ada yang tahu arti memikul salib? Arti memikul salib artinya suatu kerelaan menderita demi kebenaran dan melakukan kehendak Tuhan. Saya ulangi,
artinya kerelaan untuk menderita demi kebenaran dan melakukan kehendak Tuhan. Di sini dikatakan bahwa ada satu kerelaan untuk menderita. Ada banyak orang gak ikut Yesus gak mau menderita. Pengennya senang terus gitu ya. Pengennya sukses terus gitu ya. Pengennya bahagia terus. Kalau kita ikut Yesus, kalau kita menjadi murid Yesus, kita harus rela siap menderita. Ada amin? Kita harus siap melakukan kebenaran. Kita harus siap melakukan kehendak Tuhan. Nah, orang dunia tidak mengerti mengapa Tuhan itu mau menjadi manusia. Orang dunia tidak mengerti kenapa Tuhan mau disiksa, dihina, dicaci, dimaki, bahkan disalibkan gitu ya. Mereka gak mengerti. Kok Tuhan mau jadi sama dengan manusia? Bagi orang dunia, pemberitaan tentang salib ada suatu kebodohan, saudara. Bagi orang dunia, pemberitaan tentang salib gak ada artinya. Tapi kita sebagai orang yang percaya bahwa salib adalah kemuliaan. Ada amin? Bahwa salib adalah kemenangan. Jadi sekalipun saudara, ketika kita mengikut Tuhan, kita jadi murid Tuhan, ada banyak penderitaan, bahkan mungkin saudara, karena saudara mengikut Tuhan, menjadi orang Kristen, pengikut Tuhan, menjadi murid Yesus, mungkin saudara dihina, mungkin saudara diejek, mungkin saudara dikucilkan, bahkan tidak jarang dianiaya. Mungkin saat ini tidak dianiaya secara fisik ya, tapi dianiaya secara kata-kata. Dasar orang Kristen. Kamu ke gereja terus, apa kamu menjadi pendeta? Seringkali ada hal-hal yang membuat kita seperti itu, saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Yesus, biarlah itu menjadi salib kita. Biarlah itu menjadi sesuatu yang mungkin menguatkan hidup kita. Bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, kita harus punya komitmen memikul salib. Kita mau menyangkal diri, sehingga apapun yang terjadi dalam setiap hidup kita menjadikan Tuhan yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu milikilah komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Yang ketiga saudara, untuk menjadi murid Yesus yang sejati, setelah tadi kita memenuhi panggilan Allah, yang kedua tadi kita mempunyai komitmen, yang ketiga kita bersedia untuk dimuridkan dan memuridkan. Nah, apa sih dimuridkan? Apa sih memuridkan? Jadi kalau saudara membaca dalam kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, bagaimana Yesus itu secara khusus mereka dimuridkan. Yesus memberikan banyak waktunya untuk memuridkan para murid, saudara. Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, disitulah proses pembelajarannya. Disitulah mereka tahu tentang melayani, mengasihi, mengampuni, tentang kerajaan Allah. Disitulah prosesnya, saudara. Jadi pada dasarnya pemuridan adalah proses membagi kehidupan seperti yang dilakukan Yesus pada muridnya. Dan kalau hari-hari ini mungkin saudara bertanya, wah saya belum dimuridkan, saya belum memuridkan. Biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita sebagai anak muda di tempat ini maupun yang ada di rumah. Sudahkah saya dimuridkan? Sudahkah saya memuridkan? Kita bertanya dalam hati sendiri, kita merenungkan apakah saya sudah dimuridkan? Apakah saya sudah memuridkan? Itu yang menjadi perenungan bagi kita semua pada saat hari ini. Karena apa saudara? Karena pemuridan itu penting. Karena pemuridan itu hal yang dilakukan Yesus pada murid-muridnya. Hal yang dilakukan oleh para rasul kepada muridnya. Di mana Petrus memuridkan Markus, begitu pun juga Paulus memuridkan Timotius. Sehingga berita Injil boleh disampaikan, kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan, bahkan mereka boleh berubah
dari manusia lamanya menjadi manusia yang baru karena mereka dimuridkan. Jadi ini pengalaman yang dimiliki oleh para murid. Ketika mereka sudah dimuridkan, mereka memuridkan. Mungkin saudara bertanya, wah saya belum dimuridkan nih. Sama seperti yang saya rasakan seperti dulu gitu ya. Tapi ada satu hal yang harus kita sadari, bahwa pemuridan itu tidak berlangsung begitu aja gitu ya. Hal yang pernah saya alami ketika saya mungkin belum tahu istilah pemuridan tuh. Di situ ada kelompok tubuh bersama, saudara. Saya ikut kelompok tubuh bersama. Singkatannya tuh KTB, saudara. Di mana ada seorang mentor dan 3 orang yang mau dimuridkan tuh ya. Kita belajar ke senior gitu ya. Mereka bersatu hati membuat kelompok tumbuh bersama. Lalu mungkin saudara pernah mendengar kata Sharon ya. Saya juga pernah mengikuti Sharon ya, sharing and mission. Mungkin saudara bertanya-tanya, saya belum. Saudara harus ikut, saudara. Karena ketika mengikuti Sharon, artinya saudara sedang dimuridkan untuk memuridkan. Kalau saat ini program gereja ada core gitu ya. Bagaimana di sana ada banyak pengajaran yang diberitakan, yang diberikan, itu saatnya saudara untuk mengikutinya. Karena itu semacam fasilitas yang gereja berikan gitu ya. Ketika saudara ikut, saudara akan bertumbuh. Ketika saudara ikut, saudara akan berkembang. Ketika saudara ikut, saudara akan berbuah. Dimuridkan untuk menjadi murid. Mari saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Ada yang bilang bahwa pemuridan itu seperti seorang ibu dengan seorang bayinya gitu. Kenapa dikatakan demikian tuh ya? Pernah gak kita melihat seorang ibu yang menelantarkan bayinya? Kalau seorang ibu menelantarkan bayinya, apakah ibu itu disebut ibu yang baik atau ibu yang tidak? Kalau seorang ibu menelantarkan bayinya, berarti ibu itu tidak baik. Seorang ibu yang merawat, yang mungkin memberikan ASI, memberi makan, mengasuh gitu ya. Pemuridan itu seperti itu, saudara. Jadi kalau hari-hari ini kita belajar tentang pemuridan, ingatlah bahwa amanat agung yang Tuhan Yesus katakan bahwa apa pemuridan itu penting. Mari saudara. Jadi tidak hanya sebatas penginjilan, tapi pemuridan itu lebih penting. Seringkali kita menemukan bayi-bayi rohani, orang-orang yang baru mengenal Tuhan, mereka percaya sama Tuhan, baru mengenal Tuhan, lalu mereka terhilang, lalu mereka pergi, lalu mereka kecewa. Karena apa? Karena mereka belum dimuridkan. Ya, sebagai kesimpulan, menjadi murid Yesus yang sejati adalah suatu proses seumur hidup di mana kita dibentuk untuk menjadi seperti Yesus. Oleh karena itu yang pertama, penuhi panggilan Allah dalam hidupmu. Yang kedua, miliki komitmen. Yang ketiga, bersedia dimuridkan untuk memuridkan. Sehingga apa? Kita mengalami pertumbuhan iman, dewasa secara rohani, dan amanat agung Yesus tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Mari saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapak. Yesus. Kami merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan pada saat hari ini menjadi murid Yesus yang sejati ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan, maupun mereka yang ada di rumah Tuhan, mereka beribadah secara online Tuhan, mereka boleh mengerti Tuhan betapa pentingnya amanat agung Yesus Tuhan. Di mana setiap orang yang percaya dipanggil oleh Allah untuk dimuridkan dan memuridkan ya Bapak. Dan kami rindu Tuhan, anak-anak muda Tuhan di gereja Rehoboth Benikasi ini Tuhan, Youth Seed of Love ini Tuhan, mereka boleh bertumbuh secara iman mereka ya Bapak. Mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa dalam kerohanian mereka ya Bapak. Sehingga mereka bukan lagi bayi-bayi rohani yang cengeng Tuhan. Sehingga mereka bukan menjadi bayi-bayi yang mudah menangis Tuhan. Tapi mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena mereka boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau berkati Tuhan. Youth kami Tuhan, Seed of Love ini ya Bapa.
Dimanapun mereka berada saat hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, ada perlindungan Allah ya Bapa dalam kehidupan mereka Tuhan. Ada kekuatan Allah dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Ada penyertaan Allah dalam setiap langkah hidup mereka ya Bapa. Mungkin saat ini mereka belum bisa sekolah Tuhan. Mungkin saat ini mereka belum bisa kuliah Tuhan. Bahkan mungkin saat ini mereka belum bisa bekerja ya Bapa. Karena suatu keadaan Tuhan yang saat ini kami alami ya Tuhan, COVID-19 Tuhan. Tapi kami percaya ya Bapa, Kau akan membuka jalan Tuhan. Kau akan memberikan Tuhan hikmat Tuhan. Sehingga setiap anak-anak muda Tuhan boleh berkreatif Tuhan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Bila Kau berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada saat hari ini Tuhan. Kami akan pegang janji firman Tuhan, bahwa kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami akan menjadi terus naik dan bukan menjadi turun Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami perbuat, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja, bahkan mungkin ada anak youth yang sedang mulai usaha Tuhan, mereka akan Kau buat menjadi berhasil Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, dalam keluarga mereka Tuhan, dalam sekolah mereka, di tempat kampus mereka, di lingkungan masyarakat Tuhan, jadikan anak-anak muda di tempat menjadi berkat ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hari saat ini kita akan menerima berkat daripada Allah. Kita akan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, mengarahkan hati kita kepada hadirat Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus, mulai hari ini, esok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benih Kasih. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.